Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah sama-sama pagi hari ini. Sekalipun kita masih dalam ibadah streaming yang ada, mari bersama-sama kita menyerahkan diri kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk mengambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini bersama-sama. Kita penuh hormat dan syukur kepada Tuhan. Kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Engkau ada bersamaku
boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi kami menyadari ini adalah kekuatan daripada Tuhan. Karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, karena kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami, kami masih ada bersama-sama menikmati akan hadirat Tuhan. Kami boleh bersama-sama menikmati akan hidup kami bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dalam ibadah live streaming ini, mari Tuhan kami undang kuat kuasa urapan-Mu bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi kami yang saat ini sedang melihat live streaming Tuhan, yang saat ini sedang mendengarkan baik puji-pujian, baik firman Allah yang akan disampaikan sebentar. Berikan kami telinga rohani yang peka terhadap suara Tuhan. Berikan sukacita di dalam kami memuji menyembah Engkau. Kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh memuliakan Engkau. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulaikan ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Sekali lagi katakan Engkau ada bersamaku. Haleluya. Engkau di setiap musim hidupku.
jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya.
setia seperti Tuhan. Kau orang kaya di mata di permata. Kau orang kaya di mata di permata. Haleluya, glory Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur buat pujian penyembahan yang kami sudah naikkan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu tetap ada bersama dengan kami saat pagi hari ini. Kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kami telinga rohani yang peka terhadap suaranya Allah. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, hingga nyata hanya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami pagi hari ini, umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami duduk diam mendengarkan Engkau berbicara. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat bersama-sama di dalam pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Tidak lama-lama kita melihat renungan firman Tuhan yang singkat pada saat pagi hari ini. Tidak usah panjang-panjang, yang penting Anda mengerti Roh Kudus memeteraikan firman-Nya di dalam kehidupan saya dengan Anda. Kita maju terus bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Haleluya ya. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Pasalnya yang ketiga ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya ulangi sekali lagi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi perikopnya saja sudah berjudul untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya ya. Puji nama Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dengan Anda bukan hanya 1 jam, tetapi dalam 1 hari kita tahu waktu yang Tuhan berikan dalam hidup saya dengan Anda adalah 24 jam ya. Waktu selama 24 jam itu kita pergunakan untuk apa saja, hanya kita dengan Tuhan yang tahu ya. Biarlah kita mempergunakan waktu-waktu yang ada. Dikatakan di sini untuk segala sesuatu ada masanya ya. Pujian juga banyak, bahkan tadi juga menceritakan bagaimana waktu Tuhan bersama dengan kita adalah waktu yang terbaik ya. Karena pujian tadi waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Pujian tadi kita sudah naikkan itu ya. Segala yang terjadi di dalam kehidupan kita dan saya dengan Anda adalah janji Tuhan. Dia selalu menghidupi kita ya. Dia tidak pernah tinggalkan saya dengan Anda. Yang seringkali yang tinggalkan adalah kita ya, yang tinggalkan Tuhan. Tetapi tidak ada di kamus Alkitab, tidak ada dalam pengajaran apapun, tidak ada janji Tuhan bahwa Dia akan membiarkan kita. Bahkan seringkali ditulis di dalam Alkitab, Dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Itulah janji Tuhan bagi saya dengan Anda. Kalau kita pernah ditinggalkan orang ya, bahkan baru-baru ini juga satu pengalaman yang luar biasa sekali ya. Saya boleh ditinggalkan oleh orang yang saya kasihi ya. Kalau manusia bisa meninggalkan kita, tetapi satu keyakinan saya sampai hari ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itulah yang menjadi kekuatan saya. Saya hanya berpikir saat ini beliau sudah senang bersama dengan Tuhan ya. Sudah senang, sudah lepas dari penderitaan, sudah lepas dari sakit penyakit, sudah lepas dari air mata ya, kesusahan dan sebagainya.
Hanya kita yang masih hidup di dunia yang senantiasa harus menemukan banyak masalah, banyak penderitaan, ya. Kalau kita tidak mau menemukan masalah, kita tidak mau mengalami apa yang namanya penderitaan, apa yang namanya pergumulan, apa yang namanya cobaan, apa yang namanya ujian, pasti kita sudah tidak bernafas lagi mungkin saat ini, ya. Tapi kalau Tuhan masih izinkan, kita masih bernafas, kita masih boleh hidup dalam dunia ini, ya. Kita kerjakan waktu-waktu kita yang ada ini, ya. Saya tidak katakan waktu yang sisa. Jangan pernah berikan yang sisa untuk Tuhan, amin, ya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Waktu-waktu yang ada, waktu ini adalah kesempatan, ya. Pujian juga sering kita naikkan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang ada yang Tuhan berikan bagi saya dengan Anda sebelum kita menghadap Dia satu waktu, ya. Kita akan berjumpa di Yerusalem yang baru. Waktu yang ada yang Tuhan berikan saat-saat ini, marilah kita kerjakan sebaik mungkin. Kita kerjakan sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena mata Tuhan tidak pernah sekejap pun, ya, menghilang dari pandangan Tuhan. Hidup kita ini tidak pernah. Tuhan punya CCTV, ya. CCTV-nya on terus selama 24 jam, bahkan sampai sepanjang umur hidup kita, ya. Suatu saat CCTV itu akan diputar nanti kalau kita menghadap penghakiman di atas, ya. Oleh sebab itu, mari kita kerjakan yang terbaik. Bukan hanya yang terbaik, tapi yang benar di hadapan Tuhan. Karena untuk orang untuk berbuat baik, berbuat satu kebaikan itu mudah, tetapi untuk berbuat kebenaran itulah yang sukar. Bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan, bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, hingga satu saat ketika Tuhan memanggil kita, Dia akan berkata, "Sabaslah, hai hamba-Ku yang setia." Puji nama Tuhan. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi kita berbicara tentang waktu. Untuk segala sesuatu ada waktunya, ya. Ada beberapa fakta tentang waktu. Yang pertama, ada beberapa fakta tentang waktu yang pada saat pagi hari ini yang akan kita lihat. Fakta yang pertama dikatakan waktu itu dipakai atau tidak dipakai, dia pasti akan habis. Amin, ya. Waktu itu dipakai atau tidak dipakai akan habis, ya. Waktu itu dalam satu hari ada 24 jam. Jadi daripada waktu selama 24 jam itu tidak dipakai, marilah pakai sebaik mungkin, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan waktu yang ada ini kita pakai untuk berhura-hura, untuk berpesta pora, untuk kumpul-kumpul dan sebagainya. Tapi marilah dengan adanya pandemi seperti ini, kumpul-kumpul agak rawan sekali, ya. Sebab itu kita ada istilahnya lebih baik di rumah saja. Ya, di rumah saja memakai waktu itu dengan apa? 1 kali 24 jam. Dikatakan waktu itu dipakai atau tidak dipakai, dia akan habis. Saya aja hari-hari, kalau saya dengan kesibukan saya hari setiap pagi, ya, mulai bangun pagi berdoa, lalu bekerja dan sebagainya, bekerja maksudnya beres-beres rumah dan sebagainya, ya. Apalagi dengan kehilangan seseorang yang saya kasih begini, kalau saya diam-diam, semakin saya banyak diam, semakin saya ingat, ya. Dan sebab itu saya menghindari untuk melihat fotonya, untuk melihat videonya, ya. Aduh, saya bilang Tuhan, semampu-mampunya saya tetap manusia yang masih suka makan nasi, ya. Kalau dicubit masih sakit, ya. Saya tetap manusia, saya bukan manusia yang luar biasa, saya hanya manusia biasa, ya. Di saatnya saya tidak mampu juga. Ketika mengingat saya tidak akan pernah mampu, itu saya tidak bisa munafik, ya. Kalau menangis, ya menangis, kan, ya. Ada seorang yang berkata, kalau kamu menangis, menangislah. Tetapi jangan seperti orang yang hilang pengharapan. Itu firman Tuhan juga berkata seperti itu, ya. Kalau kita bersedih, bersedihlah. Kalau kita mau menangis, menangislah. Tapi jangan sampai seperti orang yang hilang pengharapan. Ya, kita kembali pada firman Tuhan. Waktu itu dipakai atau tidak dipakai, itu pasti akan habis, ya. Efesus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, dikatakan Efesus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, tebuslah waktu yang ada. Jadi waktu-waktu yang dulu, ya,
waktu-waktu yang ada yang kita pergunakan dengan sia-sia, marilah kita menebus waktu yang ada ini untuk kemuliaan bagi namanya Tuhan. Bagaimana caranya dengan waktu yang Tuhan berikan 1 kali 24 jam, kita boleh menyenangkan hati ya Tuhan. Banyak hal yang Anda bisa lakukan ya, tetapi saya yakin dan percaya itu semua tergantung dari niat ya. Kembali dari niat kita, kita mau berubah. Tidak ada manusia bisa merubah manusia. Tidak ada teori apapun yang bisa merubah Anda dengan saya. Tetapi yang bisa merubah hatimu adalah dari niatmu sendiri. Kalau Anda mau berubah, pasti Anda bisa berubah bersama dengan pertolongan Tuhan tentunya ya. Yang kedua, waktu itu tidak pernah menunggu kita ya. Yang kedua, fakta tentang waktu itu tidak pernah menunggu kita. Saat ini kita sedang bersedih. Saat ini saya tidak bisa ngomong, saya sedang bersedih. Tapi waktu tidak pernah menunggu saya. Sampai kapan kamu mau bersedih terus? Sampai kapan kamu mau bisa move on katanya ya. Istilah sekarang bisa move on katanya ya. Tapi waktu akan tetap berjalan terus. Waktu tidak akan menunggu. Oh, tunggu dulu ya, Bu Lisa lagi sedih, saya tunggu dulu. Ini waktu mungkin ya berbicara seperti itu. Tidak seperti itu. Waktu tetap akan berjalan terus. Mau saya lagi sedih, mau kita lagi gembira, mau maju, mau kita mau mundur, mau kita tidak mau maju, stuck aja di situ saja. Waktu tetap akan berjalan terus ya. Tidak pernah jam itu berhenti kecuali baterainya habis ya. Tetapi dari waktu ke waktu dia akan tetap berjalan terus. Yang ketiga, fakta tentang waktu itu sesuatu yang sangat kita butuhkan ya. Waktu itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, tetapi juga sangat banyak kita sia-siakan. Nah, baik-baik. Yang ketiga, waktu itu sesuatu yang sangat kita butuhkan, tetapi waktu juga banyak kali kita sia-siakan ya. Seringkali kita menunda waktu, seringkali kita membuang-buang waktu ya. Hanya duduk-duduk, goyang-goyang kaki tanpa berbuat apa-apa ya. Kita hanya buang-buang waktu. Segala sesuatu, kata Pengkhotbah 1 ayat yang ke-14 katakan, segala sesuatu adalah kesia-siaan ya. Segala sesuatu di kolong langit ini adalah kesia-siaan. Di bawah matahari ini adalah kesia-siaan ya. Jangan kita melakukan hal yang sia-sia, tapi pergunakanlah waktu yang ada ini sebanyak mungkin sehingga waktu yang ada bagi saya dengan Anda tidak terbuang dengan sia-sia. Amin. Yang keempat, fakta tentang waktu di sini ada istilah time is money ya. Time is money. Waktu bisa hasilkan sesuatu yang bernilai. Yang bernilai itu apa? Uang ya. Dengan istilah time is money katanya ya. Padahal Alkitab katakan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, akar dari segala kejahatan adalah apa? Cinta. Bukan uangnya yang salah ya, tetapi cintanya yang salah ya. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang ya. Oleh sebab itu kalau ada istilah time is money ya, waktu itu bisa hasilkan sesuatu yang bernilai. Waktu itu bisa menghasilkan sesuatu uang ya. Tentu orang yang bekerja dia pasti akan menghasilkan uang. Orang yang bekerja, kita bilang orang yang tidak mau bekerja janganlah dia makan ya. Bahkan ada istilah uang itu katanya segala-galanya. Aduh, uang itu adalah segala-galanya buat gua. Kalau nggak ada uang, waduh, nggak bisa apa-apa ya. Sedangkan untuk ke WC saja ditulis di toilet-toilet umum ya, dikatakan buang air kecil 1.000, buang air besar 2.000 ya. Untuk ke WC saja kita perlu uang ya. Hingga istilah uang itu adalah segala-galanya. Tapi ada orang berkata juga uang itu bukan segala-galanya katanya. Kenapa? Orang berkata uang itu tidak dibawa mati. Tetapi ada istilah orang konyol berkata kalau nggak ada uang bawaannya mau mati katanya ya. Seperti itu kira-kira ya. Uang tidak dibawa mati. Tetapi orang konyol berkata tidak ada uang bawaannya mau mati. Nah seperti itu. Time is money. Waktu itu bisa menghasilkan uang. Dengan apa? Dengan kita bekerja ya.
Tentunya kalau kita bekerja pasti kita menghasilkan uang. Orang yang tidak bekerja tidak mungkin menghasilkan uang. Dan waktu itu berbicara seperti itu. Waktu, time is money katanya ya. Dan yang kelima dan yang terakhir, fakta tentang waktu. Waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa diputar kembali ya. Andai kata ada istilah seperti ini misalnya ya. Aduh, andai kata ya 20 tahun lalu saya sekolah itu sungguh-sungguh, saya bisa punya titel yang tinggi, pasti saya bisa masuk di perusahaan itu ya. Pasti nasib saya nggak seperti ini jadinya ya. Andai kata, kalaupun ya, seperti kita berandai-andai lah seperti itu ya. Waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa diputar kembali. Ya, seringkali kalau kita sedang kumpul-kumpul, ngelamur, ya kita berpikir andai kata ya waktu itu ya begini, andai kata ya waktu 20 tahun lalu begini, andai kata ya kemarin, jangan jauh-jauh 20 tahun lalu, andai kata ya kemarin saya begini ya. Semakin kita berpikir andai kata tentang waktu, semakin timbul adanya sebuah penyesalan ya. Sebuah penyesalan antara lain bahwa hidup ini ada dua, takdir dengan nasib. Kalau takdir tidak bisa dirubah karena itu udah putusan Tuhan, itu takdir. Tetapi kalau nasib itu kita yang buat sendiri. Oleh sebab itu jangan pernah Anda menyesali tentang waktu yang sudah berlalu. Itu adalah masa lalumu ya. Yang harus Anda jalani adalah masa sekarang. Bagaimana kita berbuat untuk Tuhan, bagaimana kita berbuat untuk diri kita sendiri, untuk kita bisa maju, untuk kita bisa sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Waktu tidak akan menunggu kita. Waktu tidak akan berlalu dengan sia-sia ya. Waktu tidak akan menunggu kita dan waktu itu akan berjalan terus ya. Waktu juga tidak bisa diulang kembali, tidak bisa kita mengulang kembali akan waktu ya. Oleh sebab itu pergunakanlah waktu yang ada dalam kehidupan kita yang ada ini. Saya tidak katakan sekali lagi waktu yang sisa. Jangan pernah berikan yang sisa untuk Tuhan. Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Tolong. Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dikatakan di sini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. 5 menit ke depan pun Anda tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sebentar ya, maksudnya jangan tunggu besok. 5 menit lagi ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, misalnya di sini, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, baru-baru dia kelihatan. Entah nggak ketemu berapa hari, tahu-tahu sudah nggak ada. Ya, bahkan ada orang yang telepon saya, aduh Bu Frankie, katanya tetangga. Saya baru ketemu Pak Frankie berapa hari lalu loh di Indomaret lagi beli etol ya. Rupanya Bapak kemarin mau pergi beli etol, jadi ya mau masuk tol jadi beli etol dulu, isinya etol ya. Kita tidak tahu, baru kelihatan tiba-tiba lenyap. Ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Oleh sebab itu, waktu-waktu yang kita akan jalani sekarang, bawalah itu senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Amin. Bawalah kehidupan kita, sertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Ya, manusia bisa berencana, tetapi Tuhan yang menentukannya. Ya, waktu-waktu yang akan kita isi hari-hari ke depan, semuanya pasti kita punya rencana. Ya, kalau gitu kita akan berkata, wah ngapain punya rencana? Kalau endingnya pun harus Tuhan yang tentukan. Pasti itu ya. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukannya. Ayat yang ke-15 dikatakan situ, sebenarnya kamu harus berkata, harus ya, kita harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau ada terjemahan lama, Andrew, ada nggak terjemahan lamanya? Kalau ada terjemahan lama, ayat yang ke-15 dikatakan di sini, melainkan patutlah kamu berkata insya Allah. Ya, seringkali ini saya pernah ditegur orang, kok Bu Lisa ngomong insya Allah, padahal insya Allah itu ada di Alkitab ya. Alkitab terjemahan lama
insya Allah. Kalau Anda ada di rumah ada terjemahan lama atau di HP Anda bisa ini misalnya dengan terjemahan lama sebentar ya. Dikatakan di situ, melainkan patutlah kamu berkata, insya Allah kita akan hidup berbuat ini dan itu. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah kita pergunakan waktu-waktu kita yang ada ini bagi hormat kemuliaan namanya Tuhan. Insya Allah ya, jika Tuhan kehendaki, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi doa kita, itu semua jika Tuhan kehendaki jadi menurut kehendaknya Tuhan ya. Marilah kita berkata ya untuk kehendak Tuhan dan berkata tidak untuk kehendak kita sendiri. Kenapa? Kita belajar dari Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani ya. Ketika dia mengalami satu pergumulan yang berat, bahkan di Alkitab menulis peluhnya itu sudah seperti darah katanya ya, sudah keluar darah. Dia tidak sanggup menanggung beban dosa yang harus dia pikul ya, beban dosa saya dengan Anda. Sehingga ketika dia berdoa, dia hanya bisa berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalulah, cawan dosa ini lalulah, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Yesus memberi teladan kepada saya dengan Anda. Setiap kali kita berdoa, setiap kali kita mengalami pergumulan yang berat, kita bisa berkata, Tuhan, jadilah kehendakmu. Seperti Maria juga berkata, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku sesuai perkataanmu. Ya, kita aminkan setiap perkataan firman Tuhan. Kita aminkan setiap perkataan firman Tuhan. Kita aminkan setiap janji firman Tuhan. Ya dan amin adanya. Katakan ya dan amin. Tuhan, jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Amin. Ya, kita akan melihat bagaimana pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Hidup ini adalah misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Ya, saya pun tidak tahu. Hidup ini adalah misteri adanya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya bersama dengan jemaat yang saya kasihi. Jemaat yang Tuhan percayakan, bukan jemaat saya, tetapi itu jemaat yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan kami. Saat ini saya sudah seorang diri. Ya. Saya tidak mungkin mampu, saya tidak mungkin kuat dengan kekuatan saya sendiri. Saya sama dengan Anda, hanya manusia biasa. Tidak ada bedanya. Ya, hanya bedanya saya kebetulan dipercayakan Tuhan sebagai gembala saat ini. Ya, saya sendiri, tanpa jemaat, tanpa dukungan Anda, saya bukan apa-apa. Dan saya bukan siapa-siapa. Selama ini 29 tahun saya mendampingi pelayanan di tempat ini, mendampingi suami saya almarhum. Saya banyak berharap kepada Dia. Saya hanya berpegang kepada Dia. Apapun saya harus selalu tanyakan kepada Dia. Saat ini tidak ada tempat untuk saya bertanya. Saya akan bertanya kepada Tuhan. Tapi biarlah segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Saya tahu ada rencana Tuhan yang baik di dalamnya ya. Tidak ada manusia yang bisa menghalangi segala rencana dan kehendak Tuhan. Saya ingin berkata seperti Maria, Tuhan, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Saya ingin belajar berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dengan doa, dengan dukungan doa dari jemaat yang ada. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, mari kita bersama-sama melayani Tuhan dengan baik ya. Kita melayani Tuhan bukan dengan kekuatan kita, tapi melayani Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri yang memampukan kita berjalan dengan Tuhan. Satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kami boleh menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami.
sehingga kami tidak membuang waktu yang ada ini dengan sia-sia, tetapi kami lebih banyak memberikan waktu untuk kami mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan tidak akan sia-sia, tapi kami isi dengan kami mendekatkan diri kepada Tuhan, dan setiap pergumulan kami biarlah itu jadi menurut kehendak Tuhan adanya. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik pada akhir zaman ini, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Perjalanan semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya kami mampu, karena Tuhan yang memampukan kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Akhir firman Tuhan bagi hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Goshen yang berada di luar negeri, Bapak Rudi, Bapak Chandra, Bapak Nasir, kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan
Tuhan menyertai setiap apapun yang mereka kerjakan, buat menjadi berhasil bagi hormat kemuliaan namanya Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang berada di luar kota, baik keluarga Manopol, baik Koko Edward, Tuhan menolong dimanapun mereka saat ini berada dan tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Umat-umatmu jemaat Goshen yang ada dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, mereka yang dalam keadaan lemah Tuhan menguatkan mereka, mereka yang dalam keadaan susah Tuhan hiburkan mereka. Kalaupun ada mereka dalam keadaan sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Bilur-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah engkau semua, membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Haleluya.